Pagi ini kita ngobrol-ngobrol dan terima kasih Pak Edi. Rupanya pagi ini tidak jalan-jalan naik sepeda ya. Ya, biasa naik sepeda, justru tertahan Mas hari ini. Oke, nah hari ini saya sengaja judul minggu ini saya akan kasih judulnya adalah Do or Die. Do or Die. Saya mungkin cerita sedikit. Saya kenal Pak Edi ini mungkin ada 30-an tahun Pak Edi. Oh, ada. Ada ya? Ada banget. Ada. Pak Edi mulai di bisnis di travel ini tahun berapa ya? Saya mulai tahun 88 ya. Tahun 88. Oke. Saya sedikit lebih lama, saya tahun 81. Pak Edi, kita sudah melalui ombak gelombang yang macam-macam. Kita sudah melalui yang namanya Krismon. Kita sudah melalui yang namanya SARS. Pak Edi dan saya sama-sama kita pernah bekerja. Lalu sekarang sama-sama kita menjadi business owner. Kita sudah segala macam. Bisnis apa di travel yang kita belum jalankan ibaratnya ya Pak Edi ya. Kita semua sudah coba. Saya pengen sedikit kata pembuka dari Pak Edi. Kira-kira menghadapi seperti kayak sekarang ini, apa komentar Pak Edi? Silakan. Kalau saya bilang ini salah satu momen yang bagus ya. Kadang saya berpikir, kapan momen seperti ini ada? Ada gitu. Karena setiap waktu Pak, kerusuhan tanya dulu. Momen bagus. Saya baru pertama kali sudah hampir 2 minggu saya ngomong sama orang, sama teman-teman. Semua tidak ada yang bicara ini momen yang bagus. Tapi Pak Edi bilang pagi ini momennya bagus. Coba dijelaskan sedikit kenapa ini momennya bagus. Tinggal di rumah, zero income, terus bagus gitu. Ya, saya udah berpikir ya, bahwa kehidupan tuh ada masa seperti ini. Itu saya rasakan waktu kerusuhan. Nah, tapi kan sekarang, kalau saya bilang saya jauh lebih bagus, karena anak udah lulus sekolah, hidup tanpa utang. Nah, jadi ini momen yang sangat gembira, di mana masa-masa umur saya mempersiapkan agenda-agenda yang pernah saya lakukan. Dahulu saya sajikan juga ke audiens. Ya, audiens itu adalah tamu saya. Makanya saya ada banyak kesempatan yang saya lakukan. Buku-buku travel, berhubungan dengan travel, saya siapkan semua. Terus membuat kurang lebih nih market nih seperti apa nanti setelah selesai. Saya lihat nih makin lebih bagus lagi dan dinamis buat kita orang. Karena semakin simple. Contohnya orang kerja di rumah udah oke. Dulu Cim nggak punya email. Mau email aja susah. Email SIM. Aduh, nggak ada email. Sekarang WhatsApp. Kita bikin visa aja. Bikin visa aja. Visa aja bilang, Cim, nggak ada foto. Cim, cari tembok, foto. Kirim ke saya. Kita bisa upload. Cim, mana paspornya? Ini paspor bisa. Jadi, saya lihat nih semakin lama, semakin gampang. Daya kerja travel itu lebih efektif dengan teknologi. Nah, jadi nanti kan ada ceritanya sih, cerita baru-baru lagi yang sangat antusias buat saya. Karena bagaimana kalau travel besar ya harus merekondisikan lagi pengurangan-pengurangan itu udah harus pasti. Namanya pembunuhan Pak ya. Jadi bagaimana dikurangkan? Ya. Jangan terlalu jauh dulu. Ya. Pak, ini menarik ya. Satu pembukaan yang saya suka karena Pak Edi mempunyai satu optimisme ya. Menurut saya itu luar biasa sekali Pak Edi. Pak Edi, boleh nanya sedikit Pak Edi? Saya buka WA saya, nama Pak Edi itu bukan nama Edi Effendi loh Pak. Iya, apa tuh? Kira-kira tebak. Saya nulisnya Edi apa sehingga saya bisa ingat ini loh, Pak Edi yang ini loh, bukan Pak Edi yang itu loh. Saya nulisnya bukan Pak Edi Effendi. Kira-kira menurut Pak Edi apa ya? Pak Edi Dungde, berarti Dungde. Pak, mau tanya Pak, kenapa namanya kok Dungde itu? Apa sejarahnya Pak? Kenapa namanya Dungde Pak? Mungkin hidung saya paling gede di antara orang-orang di Indonesia. Jadi seperti itu orang memanggilnya Dungde. Nah, dan dari itu jadi keren lah ya. Dari dulu, dari zaman kuliah kerja di Viator, terus orang manggilnya seperti itu.
Iya, iya, iya. Seperti sama kemarin minggu lalu saya undang Pak Edi. Itu namanya saya nggak tahu Edi apa, tapi saya tahunya Edi Hot gitu kan. Lalu Edi Hot yang itu, Edi Dungde yang ini gitu ya. Edi Effendi ada lagi Pak, ada lagi bukan Bapak gitu ya. Walaupun nama Bapak Edi Effendi Pak. Itu bercanda sedikit ya Pak ya. Nah sekarang adalah yang serius. Menurut Bapak kita jangan bicara posisi sekarang. Posisi sekarang kita stuck ya, nggak bisa apa-apa. What next? Tadi kan Pak Edi mengatakan nantinya kita akan menjadi lebih siap lagi. Saya akan sebut yang namanya nanti itu adalah new normal. Sorry. New normal ini adalah memasuki zaman normal, tetapi normalnya bukan sama seperti kayak dulu. New. Kita mulai dari kira-kira kita balik ke kantor itu kapan sih? Menurut Pak Edi, kira-kira kapan Pak Edi? Nah, kalau bicara kantor, saya dari dulu udah kerja di mana aja. Makanya dengan keadaan segini, saya nggak pernah kantor. Saya punya kantor, tapi saya jarang ke kantor. Jadi kehidupan saya itu kalau dibandingkan ya, kantor 20%, 80% saya di luar. Jadi saya bisa mengerjakan dengan teknologi email, WhatsApp. Apalagi tamu sekarang udah WhatsApp-WhatsAppan. Tidak ada lagi proposal digunakan di email, di WhatsApp udah cukup. Nah nanti ke depannya, saya yakin lebih mudah lagi dan lebih singkat. Ya jadi dengan teknologi yang dahsyat sekarang pakai Zoom udah bisa diterima. Jadi kita mungkin nggak perlu datang lagi. Nah, sampai sekarang sih saya jarang datang ke kantor klien saya, jarang datang ke kantor saya sendiri. Jadi udah berjalan. Mungkin nanti makin singkat dan tamu kan beredukasi dengan keadaan yang sekarang ini. Dan kalau buat keuangan, normalnya ya November kita udah siap lagi, restart lagi. Kenapa saya bilang November? Saya lihat filmnya James Bond aja, katanya November. Film Hollywood ini nggak main-main ya, dia buat tuh dengan budget yang mahal. Kita bilang tuh budgetnya yang mahal dengan mendapatkan uang hanya 6 bulan. 3 bulan lah dia harus break even. Nah kalau kita jual tuh kan lama charter flight-nya. Jualan, tapi dia tuh benar-benar dahsyat ya. James Bond masih rugi, kalau James Bond rugi, lucu. Banyak film yang tertahan. Jadi James Bond dia bilang November akan main. Dan kalau saya bilang prediksi ya November lah. Kita akan mulai balik lagi. Gitu. Oke, jadi rumusnya 007 gitu ya. November, karena James Bond yang baru pun mainnya diundur ke November. Oke. Pak Edi kan banyak melakukan pengalaman itu kan dari A to Z, udah puter-puter bolak-balik dan adaptasi di bisnis travel itu kan udah melalui segala macam. Pertanyaan saya, kalau kita back to normal, dalam arti kata kita balik lagi, kita sudah tidak di rumah saja, PSBB sudah selesai, kira-kira bisnis travel itu kan tiket, hotel, tour, package, dan lain sebagainya, insentif yang merupakan Bapak punya spesialisasi, kira-kira yang akan pertama kali masuk itu apa duluan? Kira-kira yang pertama kali jalan itu bidang yang mana dulu gitu? Pertama yang jalan tiket udah pasti lah, karena tiket kan umum lah. Tiket tuh kayak jual kacang goreng lah sekarang ya. Jadi kita lihat tour tuh ramai karena banyak yang pending. Banyak pending karena kalau perjalanan insentif, apalagi perjalanan juga wisata, ini kan masalah ini krisis bukan memakan duit orang. Beda dengan krisis krismon, memakan duit orang. Duit-duit mereka tuh merasa terhilang ya. Dan ini hanya penyakit, ya paling memakan, ya meninggal lah, paling dahsyat. Jadi ya saya lihat uang mereka masih ada, begitu aman mereka akan booming lagi dan jalan-jalan lagi. Karena ini udah menjadi lifestyle dari sebuah kehidupan. Jadi mau nggak mau mereka menunggu dengan keadaan yang bagus lagi. Kenapa? Kalau nggak Emirates, ngapain dia banyak pesawat? Etihad banyak pesawat, Qatar banyak pesawat. Jadi mereka ini beragresif. Sudah lihat ancang-ancangnya, karena ekonomi itu akan tetap berjalan. Ya ini kan baru penyakit, emang dahsyat nih, penyakit kita juga nggak sangka sampai kejadian seperti ini. Jadi luar biasa. Oke, nah yang menarik, saya senang bahwa Pak Edi optimis. Sorry, saya minum dulu Pak.
Ya, minum dulu. Mungkin saya karena optimis jadi kecekukan. Enggak. Saya exciting, Pak. Exciting. Jadi, sekarang ini, zaman sekarang, orang optimis karena semua mengatakan, pada waktu saya bikin judulnya Do or Die, mereka bilang, Pak, saya sleep, Pak. Ada lagi yang bilang, kamu ambil risiko, saya or saja, Pak. Nah, kalau saya bertanya, Bapak kasih jawaban, kira-kira 3 hal yang kalau kita tidak lakukan pada waktu new normal, pada waktu kantor normal lagi, kalau kita tidak ada 3 hal yang kalau kita tidak melakukan, kalau kita masih tetap sama, melakukan hal yang sama, kita akan die. Nanti ada 3 hal lagi kita harus melakukan apa gitu ya. Paling tidak itu 3 hal yang do, 3 hal yang die. Menurut Pak Edi Dungde, apa itu? Kalau menurut saya kita seperti orang main selancar ya. Selancar itu kan dia ombaknya juga nggak menentu. Ombak itu nggak bisa diukur ya. Ada yang cari ombak yang dahsyat sekali, yang pergi sampai ke South Africa. Kalau kita naik di pantai Laut Selatan takut ya main surfing. Jadi yang kita lihat bagaimana kesiapan kita. Kalau saya orangnya jarang pakai metode 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Tapi saya selalu bilang saya akan siap. Saya suka dengan perumpamaan yang Bapak bilang, Bapak seperti seorang peselancar. Mungkin saya bisa katakan, jangan peselancar, Pak. Bersepeda aja. Sama juga, sepeda itu kalau Bapak mau pergi ke satu tempat yang blank, bedanya adalah kalau kita mau pergi dari Jakarta ke Bogor, Bapak bisa lihat tinggi, rendah, dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang anggap aja Bapak bersepeda. Pada saat analoginya bersepeda, menurut saya karena Pak Edi setiap hari dan jagoan bersepeda, ngomong-ngomong bersepeda udah berapa negara ya Pak ya? Ada 20. Saya udah ke Eropa, Indonesia, jadi ya beda sepeda. Sepeda itu bisa diukur sekarang dengan menggunakan GPS. Tanjakannya kita bisa ukur. Tanjakannya apa? Jadi kita bisa ukur dulu. Walaupun kita tidak tahu, kita bisa ukur. Nah, kalau ombak, itu nggak bisa diukur. Ombak itu berapa tinggi ya akan dia bawa. Nah, itu yang saya lihat. Sepeda memang lah, kita bisa samain, kita bisa belajar dulu sebelum kita melakukan. Tapi kalau selancar, tidak sebesar-besar ombak sama, nggak bisa diukur. Nah, itu kan yang dibilang, makanya pelasar Indonesia yang pernah ditolongin, yang mendapat medali ya. Akhirnya yang dapat Filipina dapat medali ya. Dia menolongkan orang Indonesia. Jadi bagaimana kekuatan, kalau saya bilang selalu kekuatan dasarnya kita. Setiap hari itu ada setiap hari pembelajaran. Jadi kalau kita belajar itu kan zaman sekarang kita lebih berinteraksi dengan klien. Jadi kita bisa lihat bagaimana market, bagaimana kelihatan. Jadi kita bisa rasakan langsung. Bisnis travel itu lebih unik dan lebih intens ke tamu. Beda dengan bisnis lain. Kita itu ya sangat dekat dengan tamunya. Jadi yang saya lihat bagaimana lalu-lalunya kita sudah mempersiapkan keadaan-keadaan yang akan datang. Oke, pertanyaan saya nih Pak. Semua orang pakai sepedanya, saya pakai sepeda, saya bukan seorang pesepeda, saya tidak secanggih Pak Edi, saya tidak setiap Pak Edi, ibarat teknologi naik sepeda. Pada waktu nanti kita mulai, persiapan sepeda seperti apa sih? Kalau kita sekarang tidak tahu, kita ke satu negara, kita ke satu kota, kita mau naik sepeda ke satu kota, kita tidak tahu, GPS-nya kita tidak tahu, tinggi rendahnya kita tidak tahu. Sebagai seorang yang senang hobinya bersepeda, sepeda seperti apa perlengkapan yang kita perlu untuk jalan ke satu yang tidak pernah kita jalankan dan tidak bisa dicek? Ya kalau di Indonesia lah ya, Indonesia yang nggak bisa dicek. Kalau di luar pasti bisa dicek karena informasinya bagus. Jadi di Indonesia itu GPS-nya kadang-kadang ngaco kiri, kanan, depan, belakang ya. Jadi kekuatan dasar kita udah kuat untuk stamina dulu. Jadi stamina itu yang endurance-nya kuat, mau nanjak, mau turun, semuanya mental kita juga harus kuat.
Nah, ini sepeda ini yang membuat saya tipenya udah adventure. Jadi bukan tipenya road bike, tipenya nongkrong-nongkrong, saya adventure. Sehari kurang lebih 100 kilo sampai 150 kilo. Jadi disitulah kenikmatannya, bila ada tanjakan, turunan, dan semua itu berbahaya. Tapi saya lakukan. Ya kalau orang lain itu berbahaya, tapi saya lakukan. Karena saya demen nilai-nilai adventure. Nah itu yang saya bawa ke dalam bisnis juga. Jadi ada tanjakan, kita harus kuat. Tanjakan itu adalah doa kita kepada Tuhan. Begitu turunan, terasa cepat, semua terasa cepat. Turunan, kita nggak bisa mengenal orang, langsung turunan, serot aja. Jadi turunan juga hati-hati, begitu jatuh langsung lebih bahaya. Pas tanjakan, jatuh nggak ada masalah, karena tanjakan jalannya pelan. Jatuh paling tuk, bangun lagi. Tapi pas turunan, sekali jatuh, nggak bangun-bangun. Karena kecepatannya bisa mencapai 50, 70, mungkin 100. Ya, karena kita nggak ada engine brake. Nah itulah yang kita lihat, gimana. Ya, kalau saya bilang pekerjaan sama adventure time harus nyambung ya. Kenapa? Untuk melatih kita punya mentalitas dalam sebuah pekerjaan. Nah, seperti itu. Apalagi di keadaan sekarang. Ini menarik. Ini menarik. Analoginya seorang yang bersepeda lebih jelas daripada seorang yang pakai analogi selancar. Nggak pernah selancar, gimana mau cerita selancar? Begitu cerita sepeda, keren. Artinya, pada waktu jalanan menanjak, kita harus banyak berdoa supaya kuat gitu kan ya. Kedua, pada waktu kita turun, speed menjadi lebih kenceng dan kita seringkali lupa diri, dan bahayanya adalah lebih besar dibandingkan dengan naik. Nah, ini sama dengan bisnis. Kalau kita analogikan bisnis nanti, saya melihat bahwa ada beberapa hal yang menarik. Misalnya yang pertama, yang akan jalan duluan kali ini adalah bukan jalan-jalan, bukan traveling, bukan incentive group, bukan group series, bukan charter flight, tetapi lebih kepada corporate trip, business trip. Kenapa? Karena mereka harus menyelamatkan dulu yang namanya usaha. Misalnya mereka ada usahanya perbankan, misalnya sudah tidak ada auditor berapa lama, mereka harus kirim auditor, mungkin pelatihan, mungkin apa, saya nggak tahu. Menurut Pak Edi, apakah Pak Edi melihat sesuatu yang berbeda? Kalau saya lihat, tetaplah mereka itu kalau kita bilang itu udah seperti biasa, seperti mereka naik bus yang harus mereka jalankan. Sedangkan di luar dari itu kan tiketing bisnis ya. Di luar dari itu tur, ya saya lihat tetap jalan. Kenapa? Karena mereka menjual produk sekarang tetap menawarkan produk dengan insentif. Insentif itu adalah sesuatu yang ditawarkan untuk tur. Dia yang kasih duit. Kalau kasih uang, barangnya dia bikin hancur. Jadi market insentif ini ya akan jalan dulu. Nah, begitu pula market dari leisure. Leisure ini jalan, kenapa? Ya yang murah-murah dulu lah. Ya, seperti Kunmi. Ini kalau ada lagi Kunmi yang murah-murah, mereka akan jalanin lagi. Karena mereka udah rasakan China ini oke, udah aman. Ya kita di Indonesia rasa China ini lebih aman lah sekarang di dunia daripada yang lain. Jadi ini kesempatan kita untuk momennya ambil. Jadi kalau kita lihat serugi-ruginya apa sih orang Indonesia? Orang Indonesia ini nggak ada matinya, saya lihat. Mau rusuh, mau apa kok bangkit lagi cepat. Nah kalau orang lain tuh udah langsung gembel. Negeri semua itu gembel semua. Di luar negeri, Indonesia kok bangkit. Nah kenapa? Karena udah mental kita, kekuatan orang Indonesia tuh udah ada uangnya. Gitu. Indonesia tuh biarpun gembel di sini, masih punya rumah di kampung. Masih mengelola tanah, cuman di sini jadi gembel. Kalau di luar negeri udah gembel beneran. Jadi kalau kita jumlah pengangguran, Indonesia sih nggak ada yang nganggur ya. Cuman dia malas aja. Kalau dia mau kerja mah ada aja kerjaan. Ya Indonesia tuh kalau saya lihat di negara yang dinamis, ya cuman kan sisi politik ini yang terlalu berat buat kita. Kalau politiknya lancar, wah kita lebih maju lagi. Semuanya kita ada. Gitu. Nah itu yang saya lihat. Kenapa saya optimis? Ya optimis lah. Ya optimis banget. Karena kita tuh China tenaga kerja udah mahal, pabrik-pabrik udah mahal. Ya Indonesia lah saudara. Dulu kan dibuat di Taiwan, Korea. Lari ke China, Vietnam. Nah Indonesia kapan dong gilirannya? Ini dia momennya. Oke, yang menarik lagi tadi di awal Pak Edi mengatakan bahwa 20-80, 20 di kantor, 80 adalah sudah di luar kantor gitu ya. Nah pertanyaan adalah tentunya kan harus siap
kita semua travel agent tradisional itu kerjanya adalah di kantor, bukannya di rumah, bukannya di luar kantor. Persiapan apa sih yang Pak Edi lakukan sehingga bisa seperti itu? Satu, teknologi itu sangat membantu saya ya, yaitu WhatsApp. Sejarahnya WhatsApp itu sangat baik, karena kita bisa langsung mengirim proposal dengan via WhatsApp. Terus dengan adanya Google Form atau Microsoft Form, itu sangat membantu buat kita. Saya pernah handle 400 orang, saya hanya suruh mereka mengisi formulirnya dengan mengirimkan Google Form atau Microsoft Form, isi semua. Terus orang mau bikin visa Inggris itu pelentilan, pertanyaannya banyak. Nah, saya kirim Google Form. Orang tuh lebih suka menulis di gadget ya. Jadi dia bisa isi. Jadi saya udah siapin isinya semua, udah tinggal kita jalankan. Jadi bagaimana teknologi ini mempermudah kerjaan kita untuk engagement dengan klien, engagement dengan supplier. Jadi kita bisa kerja di mana aja. Ya, asal kita udah tahu prinsip kerjanya, dasarnya dulu. Selalu saya bilang, dasar kerja travel tuh apa sih? Banyak orang yang ngerti dasar travel tuh nggak bisa jual beli kayak di toko, tapi ini beda lah ya. Kita tuh selalu on, jadi tamu nggak peduli. Dia nggak pernah tanya, Edi lo ada di mana sekarang? Dia mau di luar negeri, mau jam berapa? Dia telepon, lo angkat, lo ngomong. Dia nggak akan excuse. Jadi dia, Edi lo sempat nggak nih? Dia nggak ada kesempet. Pokoknya saya juga selalu berpikir pada orang, kalau orang datang ke saya harus kasih sebuah kesempatan. Kesempatan adalah sebuah peluang. Nah itu aja udah memenangkan kita dalam pertandingan, walaupun kita nggak punya apa-apa. Jadi ada orang yang malas apa ya, kita lawannya malas doang sih di travel ya. Jadi kalau udah dikasih Panton kasih fasilitas, kita rajin sedikit ya rame lah. Sama ya, kayak saya ada Instagram bikin live, rame juga nih ya. Sekarang udah ada berapa nih? Ada 40 orang yang udah nonton ya. Dan biasanya kalau 40 itu pada akhirnya kita akan melihat mungkin yang nonton udah sampai 200-an. Pak Edi, tadi ada hal yang menarik bahwa Pak Edi mengatakan kalau orang telepon tidak pandang jam berapa, orang itu merasa gua telepon Pak Edi gitu ya. Dia telepon, Pak Edinya lagi sepedahan gimana? Saya angkat juga. Saya ada satu bisnis yang saya kelarkan 150 orang. Saya waktu sepeda di Belitung. Nah gitu di Belitung saya udah bisa kelarkan langsung cepet. Jadi itulah sebelum teknologi ya. Sebelum orang bikin, saya bikin cloud. Travel belum bikin cloud, saya udah ada cloud sekarang. Pernah ada tamu saya, dia emang nggak lagi ikut tour, tapi jam 12 malam dia telepon saya, data saya hilang nih. Mama saya kehilangan paspor di Guangzhou. Oh tenang, saya bilang. Nanti saya kirim. Di kantor lu buka enggak? Kita kan ada cloud. Jadi data-data kita disimpan di cloud. Jadi kita kirim ke cloud. Nah, seperti inilah teknologi yang gampang. Kita tuh ibaratnya nggak banyak mikir, tapi access connection-nya bagus gitu. Nah inilah kita, karena kita calo, kita butuh perlengkapannya untuk berperang seperti ini. Itu kita gunakanlah. Gampang banget gitu. Asal jangan tamunya mati. Susah. Udah nggak ada lagi tamu berarti. Kalau tamunya masih ada, ya kita terus berperang. Oke, Pak Edi, saya ingat Pak Edi juga sangat gadget, sangat jago di bidang gadget, di bidang teknologi, di bidang kita sebut online. Dengan 80% Pak Edi di luar kantor, lalu padahal punya kantor, lalu biasa menghandle yang puluhan, ratusan, tadi 400-an dihandle begitu rupa dengan teknologi. Boleh tahu nggak sih kira-kira Pak Edi ini dengan bisnis yang begitu besar punya berapa ratus staff, Pak? Saya hanya punya 4. 4 orang. 4 orang. Jadi orang berpikir saya punya staff begitu banyak, saya bisa handle ya. Ya karena semuanya itu kenapa? Pintu gerbangnya harus di saya, karena saya yang meminimize semua cerita. Ya kalau dia ke staff saya, pikiran mereka belum bisa meminimize. Kita kan cara gini aja, tinggal depak ini, main bola ya. Atau kita meminimize cara kerja kita. Itu yang saya lihat. Dulu saya lihat karena saya terinspirasi dari di Honolulu ada namanya Regency Tour. Mungkin Panton, Savio Pang ya. Savio Pang. Ya. Kita kerja suami istri 4 juga.
Oh, tamunya begitu banyak inbound ya. Kita tahu di, pulang pergi, dia kerja terus, pulang. Nah, dia kok bisa ya? Nah, dia akan menikmati satu kenikmatan, ya kerja keras ya, kita ada nikmatnya dong. Nikmatnya dalam arti ya kita dapat uang lebih lah. Bukan kita pelit sama staff. Di travel ini banyak staff ini belum tentu bisa kerja loh. Semakin banyak semakin gawat travel. Karena apa? Travel ini banyak hubungan dengan tamu. Jadi dia salah ngomong aja mulutmu harimau. Nah, jadi yang saya lihat, kenapa? Saya udah lihat, travel itu nggak perlu orang besar. Sedikit aja kayak, contohnya ya. Pak Anton ini bisa jual charter flight hampir isi 80% di market. Itu saya lihat penjual-penjualnya juga, kalau dibandingkan nggak lulus sekolah. Mereka nggak lulus sekolah, dan karena apa? Semua udah dibikin gampang. Gitu. Karena semua dibikin gampang, ya gampang jualannya. Yang penting dari siapa yang bikin gampang? Ya, Pak Anton yang bikin gampang. Jadi Pak Anton bisa menerima paket ini, membuat gampang kepada si penjual. Nah, kalau kita di kantor sendiri aja kadang-kadang kita terima produk tuh susah banget sih jualannya. Tapi kan bagaimana membuat gampang ceritanya? Nah, gampang ceritanya apa? Kita udah mau kemana, Kunming bagus, Yunan oke. Dan orang udah mindsetnya, oke, gue mau ke Yunan. Lu gak usah ngomong apa-apa, gue mau ke Yunan. Nenek gue yang jual laku tuh produk. Nah, itu yang kita pikirkan. Nah, itu ya Pak Anton ya, saya lihat ya bagaimana ini mudah gitu. Karena pemikiran kita yang belum ada pengalaman, jadi terimanya sulit banget gitu. Kok permintaannya dahsyat sekali gitu. Ya, saya teringat Pak Edi. Jadi pada waktu 2016 pertama kali saya charter flight 13 kali ke Cangcace, saya jatuh bangun. Dalam arti kata secara financial juga saya, karena ada satu pesawat yang pertama itu tidak keluar izinnya. Jadi bisa dibayangkan kerugian finansial ada, dan juga pikiran yang tiap seminggu sekali itu hampir-hampir tidak bisa tidur, karena kita memastikan pesawat berangkat, lalu memastikan turun di Cangcace, memastikan dari Cangcace terbang balik, memastikan terbang sampai ke Jakarta mendarat. Karena ada aja baru berangkat, terbang, baru take off, ada yang menjerit, suami saya pingsan, padahal belum pingsan, tapi kan itu menjadikan pilot bingung dan lain sebagainya. Begitu dicek, iya, ngos-ngosan segala macam, balik lagi, muter, itu aja menjadikan hal-hal yang kalau kita pikir, kalau kita nggak nyarter pesawat, kita pikirnya adalah ya udah bukan urusan kita gitu ya. Tapi karena kita charter pesawat, jadi urusan kita. Dan dari pengalaman 2016, saya punya opportunity 2017 mulai kerjasama dengan charter flight untuk ke Hainan. Mulai problem muncul. Muncul kenapa? Di 2016 saya punya 250 TX Travel Network, TX Travel, Travel Franchise. Saya nggak ada masalah menjual 13 pesawat. Tetapi begitu seminggu, itu kan cuma seminggu sekali ya, bukan seminggu sekali, 8 hari sekali. Dan begitu charter flight ke Hainan seminggu 3 kali, babak belur Pak. Mulai dari situ, karena saya berpikir ini satu potensi yang bagus, saya mulai membuat yang namanya grup sistem untuk booking grup tour. Nah, sistem untuk booking grup tour inilah yang sebenarnya cikal bakal dari bagaimana saya bekerja sama dengan travel yang tadi Bapak bilang. Bisa beda antara yang punya pengalaman 20-30 tahun dengan yang punya pengalaman 2-3 minggu, lalu bagaimana supaya bisa jualannya, dan buat saya adalah bagaimana pesawatnya penuh. Dan itu yang sebenarnya berpikir terus-menerus. Nah, itu yang sebenarnya saya melakukan do or die-nya tadi. Kalau saya tidak do sistem, aplikasi, dan lain sebagainya, saya akan die gitu ya. Dan saya setuju, saya respect banget dengan Pak Edi, luar biasa. Bagaimana Pak Edi dengan 4 orang saja, lalu 80% adalah tidak di kantor, dan mungkin 100% atau mungkin 99% komunikasi, decision, dan lain sebagainya adalah single fighter dari Pak Edi sendiri. Pak Edi, sebelum sebentar lagi saya buka opsi untuk tanya jawab, kira-kira nih Pak Edi,
Kalau saya boleh ambil kesimpulan, tidak banyak di travel kita ini yang berpikir seperti kayak Pak Edi. Saya mengenal waktu Pak Edi menjadi CEO di Astaga, apa ya namanya ya? Astaga .com. Tour. Ya, .com. astaga.com, astagatour.com. Itu menurut saya adalah satu terobosan yang sangat berani menjadi satu CEO dari satu sistem yang sebenarnya tidak pernah ada sebelumnya, dan menurut saya itu luar biasa. Jadi cara berpikir Pak Edi memang termasuk yang futuristik gitu ya. Ini cara pikir, cara lihat dan segala macam. Dan saya suka satu hal, Pak Edi itu bukan cuma omongnya gede doang, Pak Edi. Bukan cuma, maaf, kalau hidung memang sudah gede ya. Bukan cuma ngomongnya doang gede, tetapi Pak Edi juga mampu mewujudkan apa yang ada di dalam pikirannya. Dan saya harus salut, lanjutkan terus. Oke, Pak Edi, kira-kira apa pesan-pesan Pak Edi? Ini bukan closing statement, tapi menurut Pak Edi, apa yang kita perlu siapkan? Do or die, the new travel agent business. Silakan. Nah, yang saya lihat adalah satu, keuangan kita ya. Jadi kita harus bikin harga mati yang kita keluarkan sekarang nih, berapa per bulan. Karena tamu nih nggak ada. Nah, bagaimana kita bisa cukup sampai 5 tahun kehidupan kita, 5 tahun kehidupan kita, eksistensinya. Nah, dari itulah kita bisa melihat kemajuannya. Ini nggak main-main nih ya. Kalau travel besar sih terseok-seok nih. Kalau dia melakukan sekarang dengan sangat kontroversial, waduh gawat deh. Jadi travel besar itu harus ibaratnya pakai pedang samurai yang panjang. Walaupun akan terjadi sesuatu hal yang kurang baik ya. Tapi mau nggak mau kalau mempertahankan kehidupannya. Nah, setelah perjalanan panjang, ini kan karir akan berubah. Metode akan berubah. Cost kita akan menurun. Dan cost komunikasi akan meningkat. Jadi bagaimana kita meningkatkan cost komunikasi ini? Kita udah dikasih fasilitas Facebook, sama Facebook gratis, Instagram gratis, ya diisilah. Ya diisi. Sekarang saya isi dengan perjalanan saya. Kok ini bisa isi? Ya itu kan saya bilang, balik lagi ke masa lalu. Saya udah mempersiapkan. Kadang saya isi film-film tiap hari yang berlainan. Kenapa saya punya Facebook itu nggak ada diri saya, jarang. Ya itu buat promosi saya, gitu. Yang saya lihat tuh, kalau bisa tamu yang ngelihat, saya nggak butuh Pak Anton yang ngelihat, saya nggak butuh siapa yang ngelihat, saya tamu saya ngelihat asik. Jadi dia lihat si Edi itu masih eksis. Ya saya nggak butuh orang travel ngelihat saya. Ibaratnya dia udah tahu lah saya, tapi kan saya butuh tamu saya karena di Facebook itu banyak tamu saya. Jadi saya nggak sembarangan lah dengan Facebook ya, kayak Pak Anton manfaatkan Instagram apa, saya bilang Facebook tetap ya kita manfaatkan. Jadi itulah yang kita lihat bagaimana fasilitas online ini yang kita manfaatkan dengan gratis, kita membuat satu tips and tricks kita untuk eksistensi keberadaan travel kita. Itu harus ada. Karena apa? Jangan-jangan orang berpikir sama kayak orang lemes. Jangan-jangan dia udah tutup juga kayak gua. Nah, itu yang bahaya. Jadi timbulkan eksistensi ini, bagaimana kita membuat suasana travel ini tetap bergeming. Jangan cengeng. Jadi kita ngobrol, wah penghasilan kita berkurang, apa cengeng gitu, saya lihat cengeng. Tidak ada kata cengeng. Kalau naik sepeda, lu nggak bisa nanjak buat tinggal lu. Ya, lu mau marah-marah buat tinggal. Harus. Mau dorong, mau apa, laksanakan, saya bilang. Karena itu menjadi kekuatan yang berikutnya. Nah kalau kita cengeng, saya ada loss ini, saya ini nggak bisa. Semua orang susah sekarang. Yang lebih gawat lagi, orang-orang Hollywood loh. Bukan Hollywood lah, orang yang bintang film Indonesia. Dia tuh hidupnya walaupun kaya, tapi pas-pasan dengan gaya hidup dia yang berlebihan. Nah kita ini bagaimana memaintain gaya hidup apa ya. Nah itu yang kita lihat bagaimana kita punya gaya hidup. Karena travel ini ada diri kita. Bukan travel ini perusahaan kalau saya bilang. Travel itu adalah saya. Orang kenal perusahaan saya, ya saya. Nah, jadi kita tuh seperti seniman. Kayak orang TXT Anton lah. Kalau gue ketipu, gue ke Anton aja. Yakin. Ada di TV, ada di radio, ada di Instagram. Gue ketipu, gue datang aja tuh di Pecanongan tempatnya. Ya udah, datang minta duit. Jadi orang yakin. Lu jual produk yang yakin. Jangan menjual produk yang ditipu. Betul kan? Sebesar-besarnya emang ada penipuan. Tapi kan itu udah lihat kepanjangan hidup kita. Jadi travel ini yang saya lihat tetap bagus, bersiap-siap lah. Karena bisnis travel itu bisnis yang tidak pusing. Mantap. Oke, teman-teman, luar biasa ya. Pak Edi ini bukan cuma
saya pakai istilahnya itu bukan cuma bacotnya aja gede, bukan cuma hidungnya aja gede, tetapi visi, tetapi juga yang namanya action, ininya juga gede. Silahkan Bapak Ibu mau tanya, silahkan tanya do or die bisnis travel ini. Selamat pagi, ini Pak Daniel Lesmana dari Makassar ya. Chen Suyoto dari mana nih? Menginspirasi dan bermanfaat. Iyalah ya. Arumichi dari Solo. Pak Felix Pranata dari Cilegon. Sky C dari Medan. Wah, keren sekali nih. Banyak benar yang Pak Ade dari Kuala Lumpur gitu ya. Nah, ini apakah Pak ada kemungkinan suatu produk travel baru yang booming? Ya. Durian for all. Wah, itu. Pak Agus, setelah lewat krisis COVID-19 ini, kira-kira apakah ada kemungkinan muncul suatu produk travel baru yang bakalan booming? Nah, Pak Edi, kira-kira gimana nih? Pak Agus, TX Travel dari Palembang. Silahkan. Ya, saya bilang boomingnya satu, itu yang di harga 15 juta ke bawah. Ya, 15 juta. Kalau saya bikin paket, itu bukan dari tujuannya. Ya, dari harganya. Ya, Pak Anton bikin aja tujuan yang bagus harganya. Jadi kita udah tahu, kita udah patenin harga dunia ibaratnya, patokan harga. Ibaratnya kayak harga semen, bensin ya. Patokan 15 juta ke bawah, itu oke. 10 juta ke bawah, kacang goreng. Nah, 20 juta ke bawah, itu buat medium class. 40 juta ke atas, itu buat orang yang mantep lah. Nah sekarang mau bikinnya apa? Nah, itu kan kacang goreng. Karena kita bikin, nah baru kita gorengnya apa? Nah, setelah kita goreng, bagaimana cara menjualnya? Kalau saya lihat, orang Indonesia gampang membeli produk. Ya, buktinya MLM, apa semua dibeli. Tetek bengek pun dibeli. Nah, produk itu jadi dengan harga yang murah, dia menarik. Nah, harga murah ini kemenarikan orang. Jadi, kalau udah murah, menarik, baru jalan. Kita lihat banyak tur-tur yang dulunya bintang 3, sekarang udah bintang 5. Dia murah dulu. Ya ada banyak. Ya, dia yang penting murah dulu. Restoran murah dulu. Nah, pada waktu dia menyenangkan, enjoy. Nah, bagaimana kita menggoreng dengan harga yang mahal? Nah, itulah keahlian kita untuk menggoreng dengan harga yang mahal itu. Jadi tetap bagus dan tetap stay tune lah. Karena travel ini ruginya rugi di gaji. Oke, ini menarik nih. Banyak yang kasih applause. Chen Suyoto dari Jambi, tadi ada dari Kediri, Pak Akbar dari Makassar, Pak Muksin Arbas, Pesona Alam Syadu Kediri ya. Ini ada yang ada juga dari Glory apa kabar? Glory Tour Padang. Lalu, nah ini ada yang Fitria Sofyan. Saat lockdown begini, apakah kita tetap posting liburan? Pak Edi, apa yang Pak Edi posting sekarang? Nah, tadi kan saya bilang, tiap hari saya memposting liburan. Jadi saya membuat visual, itu perjalanan saya yang dulu, saya bikin yang paling lama 5 menit. Jangan terlalu lama, nanti orang nggak mau nonton. Cari cuplikan yang bagus, yang mereka berinspirasi. Itulah, kan saya bilang, zaman sekarang tuh udah film, bukan foto lagi ya. Foto udah lewat. Ya, zaman sekarang film. Jadi orang mau lihat film. YouTube semua tuh lebih diincar daripada cari data. Kita belajar di YouTube. Jadi film itu yang kita siapkan. Apa sih yang kita bisa lihat di negara A, negara B, negara C. Nah, itu melalui film. Nah, bagaimana kita tidak punya stok film. Gampang caranya. Nanti ikut berikutnya dengan Pak Anton. Buktinya. Kita membuat film. Karena film ini udah jadi fenomena. Mau nggak mau. Handphone dibuat untuk film. Karena dia tahu film ini yang akan menjadi konsumsinya untuk generasi berikutnya. Ya, saya nggak bilang milenial, bagi saya generasi sama aja. Jadi saya lihat sebut bagaimana kita memancing generasi tersebut untuk membeli produk kita. Nah, jalan-jalan ini kan style. Nah, orang jalan-jalan bagaimana kita menjualnya lagi, selling point-nya itu harus jelas. Contohnya, saya bikin, nanti teman-teman bisa ikutin Facebook saya, tiap hari saya launching program-program yang membuat mereka lebih inspirasi. Ya, saya dapat komen itu, mereka berinspirasi sih dengan perjalanan saya. Jadi saya nggak mau kasih mengenai inilah itulah, ya saya travel ya kasih tahu travel. Jadi itulah yang saya lihat. Saya nggak mau beropini panjang loh, opini sih travel lu makan nih perjalanan bagus, ya jadi mimpi nanti wujudkan setelah ini. Nah, gitu. Keren. Ini ada lagi
Pak Bob Arbas, Pak Edi, apa tren outbound pasca corona ke depan? Apakah budget tour menjadi sesuatu? Silakan. Iya, budget. Saya udah bilang budget tour itu udah nomor satu. Dulu pada waktu saya di Bayu Buana tuh masih kecil. Jadi bagaimana mengambil market di antara Via Tour, Wita Tour, dan Anta Tour. Nah, kita kasih yang murah. Yang paling murah kita kasih ya, dengan banyak negara. Jadi kita memanipulasi kota-kotanya. Misalnya Amsterdam mahal, jangan tinggal di Amsterdam. Misalnya Paris mahal, jangan tinggal di kota Paris. Ya. Nah, dulu kan orang Indonesia tinggalnya di kota Paris. Nggak ada duit di luar kota Paris. Nggak ada duit bukan di kota Paris. Nah, sekarang bukan di kota Paris. Jadi bagaimana kita memanipulasi tujuan wisata, terutama hotel, tempatnya tetap sama, lihat Eiffel, lihat apa. Nah, itu yang harus penting ya. Jadi bagaimana kita membuat sekarang di suasana momen kita, momen belajar, momen berinspirasi, melakukan sesuatu yang berharga buat diri kita. Pasti ada jalan. Keren. Gitu, Ini Pak Ade. Pak Ade adalah Travel for All, seorang Malaysia yang menurut saya adalah sangat-sangat cinta dengan Indonesia ini ya. Sudah residen di Indonesia, saya melihat Pak Ade adalah akan menjalankan apa yang dinamakan edukasi, bagaimana mendukung travel terutama yang travel kecil dan menengah. Itu makanya di sini ditulis nih. Ini satu statement menurut saya luar biasa. Pak Ade, terima kasih. Insya Allah nanti Pak Femtrip buat teman-teman travel kita. Amin. Bila keadaan sudah kondusif, saya aminkan lagi. Kita dulu yang berangkat duluan, tunjukin prospek tamu. Jadi setelah tour, ntar sudah aman. Keren. Oke. Bu Ting Ting, welcome. Ni hao. Ciao Sang hao. Ini Bu Ting Ting dari Grand China. Terima kasih Bu Ting Ting. Ini Pak Ade lagi. Femtrip 3 negara, Singapura, Thailand. Femtrip 4 hari 3 malam Kuala Lumpur. Abis Lebaran, siap. Ini ada lagi trip terbaik 2019. Nah, ini keren. Judulnya aja trip terbaik 2019 gitu ya. Cuma nama ini menjadi juga bisa jadi bumerang. Oh, trip terbaiknya 2019, 2020 bagaimana? Nah, ini jangan sampai terjebak. Nama itu harus netral sehingga jangan terlalu nanti orang bisa berpikirnya berbeda. Oke, trip terbaik 2019. Apakah setelah COVID ini menurut Anda persaingan dengan online direct bagaimana? Pak Edi, silakan. Nah, buat online tetaplah online tuh masih bersaing ya. Mungkin sampai 2020 sampai dia habis. Nah, dia habis. Kita udah belajar yang namanya Yahoo. Yahoo itu selesai sudah. Astaga.com selesai sudah. Jadi bagaimana? Karena apa? Sistemnya, engine-nya, dia harus bikin server. Kita nggak tahu, kita tidak mempelajari server. Itu server tuh mahal. Storage apa? Dan orang akhir. Orang buka aja, dia harus bayar. Kita buka www.edifendi.com, kita udah bayar. Kita klik, kita udah bayar. Jadi tamu Indonesia tuh banyak bertanya, nggak apa-apa, biar dia lihat produknya di online, belinya di kita. Nah, bagaimana kita memanfaatkan ini? Ya, lu kalau Pak Ibu lihat di online lu, nanti belinya di kita aja gitu. Ya, karena apa, kita udah lihat. Kayak misalnya kalau kita bersaing dengan hotel, Ibu bookingnya berapa? 1 kamar. Ya udah 1 kamar Ibu beli di online jauh lebih murah. Lebih dari 5 kamar booking sama saya jauh lebih murah. Itu kita udah tahu. Kita udah tahu tips and triknya. Jadi online ini mereka cari valuasi. Kepanjangan online itu belum terjadi. Panjangnya kehidupan baru terjadi Amazon. Amazon itu panjang. Nah, sedangkan di luar dari Amazon nggak ada naik turun. Di Amerika travel ya biasa, ya travel online. Mereka bookingnya langsung ke airline. Airline ngapain kasih untung lain-lain? Gue langsung aja, gue juga punya engine. Nah, seperti itu. Jadi yang saya lihat, balik lagi ke kita. Sekarang tuh banyak belajar, banyak ikut. Pak Anton punya program. Dia cari guru-guru yang berpengalaman. Jadi kita tambah semangat, kita tambah pintar, dapat trik dan kiat-kiatnya untuk hidup terus-menerus. Mantap. Saya aminkan Pak Edi. Pak Edi, ini Pak Agus kebetulan TX Travel di Palembang. Pak Agus bertanya, apa yang harus dilakukan agar menghasilkan uang? Apa memungkinkan mendapatkan uang dari bisnis tour and travel saat ini? Ya, kalau apakah saya lihat, ini termasuk yang Pak Edi, apakah ini yang termasuk tadi Pak Edi bilang, begitu ada tanjakan udah, aduh ngeluh lah begini, cengeng gitu ya?
Itu yang saya bilang. Nah ini Palembang khusus ya. Ini Palembang harus bergembira. Kenapa? Ada jalan tol, dia bisa bikin paket Lampung Palembang. Nah sekarang ini waktunya yang di Palembang dia foto-foto, cari bikin vlog ya. Ini orang lagi lemas, kita rajin. Dia bikin vlog, berapa sih bikin film ya? Semua handphone bisa dibikin. Ini mengenai cerita-cerita itu. Ini akan jadi tujuan utama karena Lampung Palembang udah di jalan. Palembang ada makanannya enak dan orang nggak keberatan. Jadi orang bisa Palembang itu bisa 4 hari 5 hari Lampung Palembang. Nah itu momen yang kita duluin. Siapa kita menanam dulu sekarang untuk menciptakan, apalagi dia TX Palembang. Suruh Pak Anton jualan dong. Yang bikin Pak Anton tolong jualin. Belum jualan nggak apa-apa. Promosiin dulu mengenai Palembang. Betul kan? Supaya orang mengingat. Nah dulu kita pernah ada level Thailand elit. Ngimpi aja kita bangunin. Thailand elit kita ngomong. Nah bagaimana? Orang bisa ngomong pas dibangunin tidur elit. Nah, bagaimana orang juga bisa ngomong bangunin tidur TX Palembang. Nah, itu yang saya lihat. Palembang itu mempunyai event internasional. Kenapa takut? Dia kan baru event internasional. Kenapa takut? Pak Edi, kapan terakhir ke Palembang? Belum. Pak Edi, saya baru pulang dari Palembang. Bulan Maret, dan satu hal Pak Edi, saya sengaja naik LRT, Light Rapid Transport, itu kereta api yang di atas, keren banget Pak Edi. Jadi kalau Pak Edi nanti ada waktu, kalau mau bersepeda ya Pak Edi ya, dari Jakarta ke Palembang, saya akan terbang ke Palembang, saya akan sambut Pak Edi di Palembang, dan kalau perlu nanti saya ikut sepedahan ke Jembatan Ampera ya. Nah, siap, mantap. Okay. Mantap. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Sharing mantap. Oke, Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kita punya waktu kurang lebih sekitar 5 menit lagi. Pak Edi, kira-kira nih pesan-pesan. Saya senang dengan Pak Edi karena saya mengulangi lagi, ini adalah testimoni yang menurut saya mendapatkan orang yang berpikir seperti Pak Edi itu di dunia travel Indonesia itu bukannya susah. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Orang berpikirnya adalah kadang-kadang Pak Edi ini termasuk very advanced, ya, sangat jauh ke depan pikirannya. Tadi saya kaget bahwa 80% Pak Edi sudah lama melakukan adalah justru kerja di luar kantor. Sehingga begitu terjadi seperti sekarang, Pak Edi udah siap gitu ya. Nah, Pak Edi, buat teman-teman kita ini banyak sekali yang dengerin dari se-Indonesia ini. Kira-kira pesan Pak Edi untuk menghadapi new normal, do or die-nya bagaimana? Silahkan Pak Edi. Nah, sekarang kita udah mempersiapkan website buat diri kita dulu, bikin website. Mungkin Pak Anton ada kelasnya bikin website, karena bikin website itu gampang dan mudah. Ya, kita komunikasi sejam Bapak Ibu udah punya website. Jadi bagaimana membuat website itu ada citra diri kita. Sekarang mau nggak mau kita harus ada website. Itu menciptakan diri kita. Nah bagaimana konten dari website? Nggak usah khawatir. Pak Anton udah ada kontennya. Minta aja. Pak Anton lu ngisiin aja. Depannya gue punya, belakangnya Pak Anton. Itu namanya yang dibilang dalam bahasa IP. Ya itulah, berhubungan ya. Jadi kita nggak usah pusing. Kita bikin rumahnya, kita promosikan rumahnya itu. Produknya nggak apa, kita bikin produk. Sekarang travel lu mau bikin produk apa mau jual? Lebih baik bikin jual. Produk biar bikin Pak Anton. Biar Pak Anton yang deposit airline. Gue tinggal jual untuk gue 500.000 sehari. Per orang. Iya kenapa susah? Ya. Ini momen yang paling bagus kita mempelajari sistem kerjanya dulu. Banyak orang travel khawatir karena dia nggak tahu sistem kerjanya. Karena orang khawatir ikut saya. Jadi kita pergi yuk ke NTT. Kok pada nggak mau ikut, takut. Karena dia nggak tahu panjakannya semana. Apa kayak saya udah mempelajari. Dia takut sama saya, dia nggak tahu hari ini mau tidurnya di mana. Dia juga khawatir. Kalau saya udah tahu kurang lebih nih di sini. Gitu. Jadi saya tahu. Nah disitulah yang saya lihat bagaimana mempersiapkan diri kita. Nah sekarang upgrade teknologi komputer yang bagus, ya, yang advance. Beli nggak apa-apa mahal, paling mahal 20-30 juta yang bisa multimedia. Nah, disitulah kita belajar. Kita sharing itu mendapatkan satu pahala yang besar, katanya. Jadi, saya hidup tuh ada CSR. CSR itu kalau perusahaan besar kan kasih makanan, apa, masuk TV. Nah, ini CSR.
bagi-bagi lah. Ini CSR human to human. Jadi nggak ada duitnya ya. Nggak ada duitnya ya nggak tahu ya Bapak Ibu terima dengan baik atau terima dengan kesel ya saya nggak tahu hari ini. Kalau terima dengan baik, saya dapat pahala. Nah, seperti itu. Pahalanya besar di surga gitu ya. Oke, Pak Edi, saya suka sekali, tapi waktu adalah tetap yang membatasi kita. Setiap hari saya mau update lagi ke teman-teman. Setiap hari minggu ini judulnya adalah Do or Die. Jadi saya akan mengundang banyak teman-teman di travel yang bukan pemain baru. Rata-rata ada 20-30 tahun. Saya minggu ini akan mengundang dari pemain inbound, nanti ada dari asuransi, nanti ada dari Dream Cruise. Semua saya akan undang untuk kita sharing. Karena kita perlu melihat dari segala macam prospek. Bisa dibayangkan Pak Edi, Pak Edi tetap di rumah saja, apa di rumah lagi, apa di rumah terus nih? Saya pagi sepeda. Udah ada jadwalnya. Udah ada jadwalnya. Nah, bisa dibayangkan Pak Edi, mendadak orang-orang yang masih biasanya 100% kerjanya di kantor, sekarang harus kerja di rumah, dia cuma punya lingkungannya menjadi sangat-sangat sempit gitu ya. Terima kasih Pak Edi, ini udah timingnya, udah timernya, dan nanti saya akan undang lagi khusus untuk cerita bukan cuma bersepeda, tapi mengenai branding di sosmed gitu ya Pak Edi ya? Yes. Oke. Pak Edi ini base di Indo atau di Kuala Lumpur? Pak Edi ini adalah base-nya di Indonesia. Iya, ini Pak Nares dari New Delhi ini. Wah. Ya. Oke.